ini urainya bagaimana? Di dalam Al-Quran dikatakan bersyukur itu ialah di dalam sehatnya ia taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang sehat, dia dikatakan bersyukur apabila dia taat sama Tuhannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan manusia itu bersyukur, dia harus menjauhi semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tadi. Yang pertama, taat untuk menjalankan perintah. Yang kedua, taat untuk menjauhi larangan yang sudah Allah jabarkan di Al-Quran. Segala sesuatu, semuanya yang dikatakan maksiat, semuanya yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Sudah taubat tapi maksiat, tobat maksiat. Artinya di dalam peperangan ini seperti Pandawa dengan Kurawa ini kita masih dihujani panahnya Kurawa. Di dalam pewayangan Kurawa itu jumlahnya 100. Kalau Pandawa itu cuma 5 saja. Pandawa 5. Kenapa mereka bisa berhasil menumpas kejahatan para Kurawa? Kenapa? Karena yang Pandawa yang jumlahnya 5 ini sangat suka sekali bertapa. Artinya suka manekung, suka menahan nafsu yang tidak baik. Oleh sebab itu mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberkahan. Orang kalau tidak mau puasa tidak akan mulia. Ya, saya katakan lagi. Terus hidup kita sia-sia. Malam, dikatakan kurangi tidur. Malam pejam terus. Tidak mau berjuang. Berjuang walaupun sejam. Sepertiga malam bangun. Ketika manusia semua tidur, ya kita bertapa. Mengurangi tidur. Ya. Mengurangi tidur itu ngapain? Ya. Nanti mengurangi tidur nonton drakor. Nanti nggak tidur nonton film. Nanti nggak tidur menggunakan waktu yang sia-sia. Bukan seperti itu. Ketika kita bangun di sepertiga malam, heningkan hatimu, heningkan pikiranmu, heningkan segala hawa nafsu keinginanmu, ambisimu, kesusahanmu. Semua diamkan. Mengheningkan cipta. Hanya menuju pada Nur Muhammad saja. Hanya menuju kepada napas. Bukankah napas itu tajalinya nur? Bukankah napas itu sebagai tali hidup? Bukankah napas itu yang menghantarkan kita kepada ketuhanan? Bukankah napas itu yang mengajarkan kita bahwa hidup itu harus bersih dan suci? Bukankah napas itu mengajarkan kita harus kuat berpuasa? Karena napas mewakili sifat Tuhan. Ketika manusia nyenyak tidur, napas selalu terjaga.
menjaga darah dan detak jantung, perkembangan organ manusia. Seperti itu. Jadi di sini kajian ini tadi kita kupas supaya murid setiap hari punya progres gitu loh. Yang dipuasakan tuh setiap hari apanya? Matanya. Lalu apanya lagi? Telinganya. Lalu apa? Hidungnya dipuasakan. Yang mempunyai lubang di dalam badan jasmani. Lubangnya berapa di badan jasmani? 9 loh. 9 lubang itu jangan sampai menghisap kekotoran, itu loh. Ya. Jangan sampai menghisap kekotoran. Jangan menilai orang. Jangan buruk sangka sama orang. Jangan dendam sama orang. Jangan membenci orang. Ya. Itu larangan di perguruan. Jadi murid 10 tahun tidak akan berhasil kalau masih mempunyai dendam, masih mempunyai rasa benci kepada seseorang. Semua manusia itu satu kesatuan, dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Kita dengan manusia satu dan lainnya memang berbeda-beda, tetapi tetap satu dalam keesaan Tuhan. Mustahil belajar ilmu makrifat nih, ilmu mengenal diri, tapi kita masih membenci orang. Artinya hablum minallahnya kita bagus ya. Hablum minallah ini bagus ya. Tapi kalau hablum minannasnya amburadul. Sama Tuhan taat, sama Tuhan berbakti, sama Tuhan khusyuk, tapi sama manusia akhlak kita, budi pekerti kita rusak, sama aja. Tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Manusia itu juga ciptaan Tuhan, itulah. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu cerminan. Karena Tuhan ingin mengajarkan kepada manusia yang tidak baik jangan engkau contoh. Itu loh pelajarannya. Yang tidak baik itu mengajarkan kepada engkau supaya engkau selalu mempunyai sifat kasih sayang, sifat pemaaf. Karena yang tidak baik itu pun hakikatnya pengajaran untuk kita semua. Maka berbeda-beda tetap satu jua. Dikatakanlah Bhinneka Tunggal Ika. Ada orang yang bilang tangan kiri ini tidak baik. Ya, kalau makan tangan kanan. Ya, tapi yang dikatakan tangan kiri tidak baik ini dipotong atau enggak ini tadi? Enggak dipotong nggak? Enggak. Karena tetap juga bermanfaat. Janganlah seperti itu ya. Kalau belajar ilmu ketuhanan harus menanamkan kasih sayang, maaf ya. Karena manusia itu memang tempatnya salah dan kilap untuk pembelajaran kita semua. Manusia tidak ada yang sempurna, betul loh. Oleh sebab itu dikatakan manusia tidak boleh sombong, ya toh? Ini kaya sedikit sombong, pintar sedikit ngaku alim, ya, tidak boleh. Kita tidak punya pengakuan karena kita tidak mempunyai apa-apa. Jadi ya murid harus mengkoreksi pribadi masing-masing. Gunanya apa belajar di perguruan ini? Gunanya apa? Ya, kalau tidak puasa ilmu ini gunanya apa?
Ya, mau selamat kalau berarti mau menjadi Islam. Maka diajarkan syahadat yang baik dan benar. Kalau sudah bersahadat, artinya menyaksikan. Orang saksi itu dia sadar tidak mungkin dijadikan saksi kalau dia pemabuk. Ya kan seperti itu. Nah kita ini hidup nih sadarkah mabuk di dunia ini? Ya. Wong kalau naik motor aja ngantuk aja celaka kok. Betul kah? Naik motor, naik mobil nih kalau ngantuk artinya hilang kesadarannya. Ada tikungan dia lurus. Nah. Artinya tidak sadar. Ya seperti itulah manusia. Kalau kesadarannya tidak pernah dibangunkan dengan puasa, sudah tahu salah tetap diterjangnya. Gitu loh. Karena tidak mau puasa gitu loh. Maka di perguruan ini kan dikasih tahu ya bahwa jika seseorang sudah ma'rifatullah maka manusia harus mengutamakan rasa peri kemanusiaan. Wah itulah menjadi rahmatan lil alamin. Tidak ada gunanya kita ini kalau hidup tidak mempunyai bekal tanaman yang baik. Coba bayangkan hidup begini-begini aja nggak pernah berbuat baik, percuma. Gitu loh. Lolo gue katanya. Nah, itu kan derita lo bukan derita gue. Artinya apa? Hilang hati nurani. Tidak boleh seperti itu. Ketika hilang hati nurani artinya hilang yang namanya hidayah di dalam dirinya. Yo, hati-hati itu. Karena sudah dicabut rasa kemanusiaannya. Yang ada sifat apa? Sifat hewan. Hewan tidak mau tahu urusan orang. Yang penting dia enak. Tetangganya masih susah, tetangganya masih perlu bantuan, saudaranya masih perlu pertolongan, dia punya rezeki naik haji, naik haji, biar mendapat gelar haji. Artinya apa? Artinya tidak melihat situasi dan kondisi. Maka dikatakan puncak dari haji ialah keesaan. Puncak dari haji ialah kesadaran bahwa disinilah yang diliputi Tuhan. Itulah puncaknya. Artinya kemanapun engkau menghadap, disitulah aku. Puncak haji, ya. Maka disuruh wukuf. Wukuf itu apa? Mengheningkan. Wukuf itu apa? Diam untuk esa dengan Tuhan. Ya, kita ini hidup banyak tingkahnya, nggak pernah diam. Banyak menuruti ego masing-masing. Okay. Jadi ini tolong diperhatikan. Jadi puasa ilmu sangat urgent untuk semua murid karena puasa ilmu ini nanti yang menentukan kenaikan level atau makom murid itu sendiri. Tanpa berpuasa maka level atau makom murid tidak akan pernah naik, ya. Dan itu yang mengetahui, yang membimbingnya sendiri, ya. Dan yang jelas terlihat dari akhlak dan perilakunya sudah jelas, ya. Semakin naik levelnya, semakin naik makomnya, maka semakin baik akhlak budi pekertinya kepada Tuhannya, kepada diri pribadinya. Artinya apa? Kepada Tuhannya.
Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.